Halo, selamat malam. Nama saya Edgar. Di sini saya akan kembali membahas buku yang berjudul Make Your Bed yang ditulis sendiri oleh tokoh yang luar biasa, yaitu Admiral McRaven, seorang tentara angkatan laut yang sudah pensiun. Tokoh ini luar biasa karena tokoh ini merupakan tokoh yang memberantas grup teror Osama bin Laden. Kan peristiwa 9/11 yang dimana WTC di New York itu pesawatnya dibajak sehingga menabrak kedua gedung tersebut. Ini ceritanya itu dikarang sendiri oleh McRaven dalam perjalanannya menempuh pendidikan memasuki Navy SEALs atau pasukan khusus Angkatan Laut Amerika. Nah, dalam pelatihan ini yang ditempa, mereka ditantang sampai batas maksimum mereka, sampai menyerah, untuk menentukan mana yang layak dan mana yang tidak. Selain itu juga, pasukan ini memiliki kapabilitas untuk menghadapi kondisi yang sulit, yang dimana stresnya sungguh besar, dan mampu memimpin dan memilih mana jalan yang akan ditempuh, mana pilihan yang paling benar. Dalam buku ini, McRaven juga menyoroti bahwa kekuatan satu orang itu dapat menyalakan semangat banyak orang lain untuk intinya mengubah dunia menjadi dunia yang lebih baik dari yang kita tinggali di hari ini. Pelajaran yang digambarkan McRaven yang pertama yaitu merapikan tempat tidur. Kenapa merapikan tempat tidur? Itu terdengar sangat sepele. Nah, karena dalam merapikan tempat tidur kita itu pertama, setelah kita bangun, merupakan tugas pertama. Dan kalau kita menyelesaikan tugas pertama tersebut, kita akan merasa memiliki sedikit sense of pride, kebanggaan, dan akan encourage kita, akan menyemangati kita, akan memberi bensin untuk kita untuk menyelesaikan tugas-tugas kita selanjutnya. Terus juga dalam hal kecil, jika kita melakukan hal kecil dengan baik, dan hal besar akan berjalan dengan mulus. Nah, juga hal ini ia sampaikan karena dalam pelatihannya di Navy SEALs itu dituntut dengan sangat ketat untuk merapikan tempat tidur serapih mungkin, karena setiap harinya instruktur mereka akan melakukan inspeksi terhadap tempat tidur mereka. Terus pelajaran yang kedua yang disampaikan McRaven yaitu kita tidak bisa mengubah dunia ini sendiri. Dalam latihannya McRaven itu memiliki latihan yang mencakup cloud. Jadi dalam latihan ini McRaven harus, dan boat crew-nya dan teman-temannya harus menerjang ombak sebesar 10 meter di tengah laut. Nah, dan itu memerlukan usaha yang sangat besar, dan bahkan usaha yang sangat besar tidak bisa melawan ombak itu jika kita sendirian. Kita harus mendayung kapal itu bersama-sama dengan kekuatan yang sama sehingga kita dapat melalui ombak itu. Nah, sama juga dengan kehidupan, kata McRaven, bahwa kita dalam mengubah hidup, baik apapun usaha kita, pasti kita akan memerlukan kerjasama. Kita memerlukan orang. Selanjutnya yang ketiga, McRaven itu pas jadi boat crew ya, yang aktivitas aspek lautnya yaitu mendayung perahu. Dia ini orangnya tinggi. Nah, dan dia lihat di grup-grup yang lain terdapat orang-orang dari ujung-ujung dunia yang tingginya itu tidak setinggi dia, jadi tidak sekuat dia, dan tidak secepat orang-orang yang besar.
Tetapi di sini McRaven kembali menegaskan bahwa kita tidak bisa kita tidak bisa menilai orang dari berapa besar fisiknya mereka, tapi dari berapa besar hatinya. Nah, orang-orang yang berbeda etnis dari ujung dunia manapun, walaupun mereka pendek, tetapi mereka memiliki kemauan yang paling keras di antara bot grow yang lain. Bahkan terbukti dalam kegiatan mendayung ini mereka lah yang paling cepat, karena mereka sangat semangat dan mereka cermat dalam menanggapi tantangan-tantangan. Selanjutnya ini McRaven juga dalam pelatihannya ya, menempa pelatihannya. Sebaik apapun mereka di sana, orang-orang yang paling baik di sana pasti akan mendapatkan hukuman, pasti akan gagal karena para instruktur memaksa mereka untuk gagal. Sama juga dengan hidup, pasti seberapa keras pun kita berusaha dan bersiap, tidak selalu akan membuahkan hasil yang baik, tidak akan sempurna. Maka itu kita harus menerimanya, harus menjadikannya suatu kebahagiaan untuk menjalaninya, sehingga kita dapat menjadi lebih kuat lagi. Selanjutnya pesan dari McRaven yaitu jangan takut atas cobaan-cobaan. Rintangan dan cobaan seperti dalam murid yang tidak mencapai target dalam tes fisik dalam pendidikan ini akan mendapatkan hukuman yang biasa disebut sirkus, yaitu ekstra siksaan yang pasti push up, lari, berenang. Tapi lihat apa yang terjadi berapa kali mereka sirkus, mereka bertambah menjadi lebih kuat. Maka itu jangan takut atas cobaan-cobaan yang datang, jangan pernah lari, karena kita akan menjadi lebih kuat, bukan tantangannya yang semakin mudah. Selanjutnya itu ada juga di kelas McRaven yang orangnya nekat, tetapi karena kenekatan ini adegan yang berbahaya, karena dia nekat, dia mampu memecahkan rekor. Maka itu kita harus keluar dari zona nyaman kita jika kita ingin menjadi yang terbaik. Pesan selanjutnya yaitu jangan lari dari masalah. Saat pelatihan McRaven itu dia di California berhubungan dengan samudera lepas, menandakan bahwa banyak sekali spesies hiu yang berenang di daerah itu. Nah, dalam menghadapi hiu-hiu, menghadapi berapa banyak spesies hiu, kita harus stay on the ground, harus tetap di tempat kita dan jangan terlihat takut. Karena jika kita terlihat takut, hiu tersebut akan menganggap kita sebagai makanan yang mudah. Kita harus melawannya. Saat hiu itu bergerak menuju kita, kita kumpulkan kekuatan kita dan kita lawan hiunya dengan sepenuh tenaga. Jangan putus harapan. Terus ada yang selanjutnya yaitu kita harus menjadi yang terbaik dalam waktu terkelam kita. Dalam pelatihannya murid-murid Navy Seals harus berenang sejauh 2 mil menuju pesisir lawan, yang dimana targetnya yaitu kapal, tapi bukan harus menuju kapalnya, harus menuju kin di yang titiknya itu di bawah perahu, sehingga tidak ada cahaya, bahkan kita tidak bisa melihat tangan kita sendiri. Nah, semua murid SEALs ini tahu bahwa kita dalam kegelapan tersebut, bahkan kita hadapi baling-baling perahu itu ya, yang muter-muter, yang membudekkan kuping kita. Kita harus tetap tenang, kita harus
get it all together. Kita harus mengumpulkan segala yang telah kita pelajari dan membuang stres. Selanjutnya yaitu cerita McRaven, di mana ini adalah minggu terakhir ia menempuh pendidikan. Saat itu adalah hari yang paling sulit, minggu yang paling sulit karena tidak boleh tidur selama seminggu. Dan di hari terakhirnya mereka harus berendam di lumpur yang sangat dingin, tentunya di Amerika, dan angin yang sangat tidak mengampuni. Dan mereka harus menunggu sampai pagi datang, dan itu adalah 15 jam. Nah, tentunya terlihat sebuah muka yang ingin menyerah, tapi salah satu temannya ada yang bernyanyi, dan satu bernyanyi menghidupkan satu yang lain, dan akhirnya semua murid bernyanyi walaupun instruktur mereka mengancam. Menurut McRaven, nyanyian ini membuat anginnya sedikit lebih jinak dan lumpur sedikit lebih mengampuni, sehingga jika ia akan mengambil pelajaran dari kegiatan ini, yaitu bahwa satu orang itu dapat memberi harapan pada orang lain, dan semua orang dapat terselamatkan karena satu orang itu. Seperti perjalanannya juga setelah ia lulus di Irak, bahwa satu pilihan dapat menjauhkan mereka dari bom musuh, sehingga bukan hanya personelnya yang terselamatkan, tapi anak mereka, cucu mereka, dan cucunya cucu mereka. Pesan yang terakhir, tentunya dalam sulitnya menjalani pelatihan ini adalah yang penting jangan menyerah, walaupun Anda dipaksa untuk menyerah, bahwa kita harus tetap fokus dalam apa yang kita ingini, apa yang terbaik untuk kita. Terima kasih.